Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini adalah dari Roma 6 ayat 15 sampai ayat 23. Adapun tema yang akan kita renungkan di nas kita ini adalah pengikut Yesus adalah hamba kebenaran. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas kita termaksud yang saya ambil dari aplikasi Sabda, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Benar, di dalam renungan kita kali ini ada beberapa ayat yang saya ambil dari versi-versi yang lain. Ayat emas kita kali ini adalah dari Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat emas kita kali ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita beberapa hal berikut. Hal pertama adalah ada dua pelaku di dalam ayat emas kita ini, yaitu kamu, mu, yang ditafsirkan sebagai hamba, dan seseorang, nya, orang itu, yaitu orang yang harus kamu taati, yang ditafsirkan sebagai Tuhan. Setiap manusia yang adalah ciptaan Tuhan adalah kamu yang ada di ayat ini. Hal kedua adalah ada dua macam hamba, yaitu hamba dosa dan hamba ketaatan. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bukan hamba. Hal ketiga adalah ada dua macam tuan, yaitu tuan yang memimpin hambanya ke kematian. Alkitab menunjukkan tuan yang semacam ini termasuk setan, iblis, dunia atau keduniaan, kedagingan dari seseorang. Tuan yang macam kedua adalah tuan yang memimpin hambanya menuju ke kebenaran. Alkitab menunjukkan kepada kita hanya ada satu tuan semacam ini di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Setiap manusia di dunia ini memiliki tuan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki tuan. Ada seseorang berkata, saya tidak memiliki tuan siapapun. Saya tidak terikat kepada siapapun. Saya bebas melakukan apa yang saya kehendaki. Bukankah manusia yang semacam ini bertuan? Tuan dari manusia yang semacam ini adalah dirinya sendiri, kedagingannya. Yang menurut ayat emas kita, kedagingan seseorang akan memimpin orang termaksud ke kematian. Satu hal lagi, yaitu sebagaimana tema kita kali ini, ada dua macam pengikut, yaitu pengikut setan, iblis, dunia atau keduniaan, kedagingan, dan pengikut Tuhan Yesus. Semua manusia di dunia ini adalah pengikut. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama ayat-ayat yang akan membantu ayat emas kita kali ini. Ayat-ayat membantu termasuk Roma 6 ayat 3, ayat 11, ayat 12, ayat 17 dan 18, ayat 19, ayat 20 dan 21. Puji Tuhan, hari ini saya dan Anda, ini saya imani, adalah
sebagaimana saya dan Anda hari ini, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Roma 6 ayat 17 dan 18 menunjukkan kepada kita akan hal ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Anda adalah pengikut Tuhan Yesus yang memimpin kita kepada kebenaran. Saya dan Anda adalah hamba ketaatan, adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Saya dan Anda taat kepada Tuhan Yesus. Saya dan Anda dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan untuk itu. Lalu apakah artinya pernyataan-pernyataan yang baru saya sampaikan tadi? Roma 6 ayat 19 menunjukkan hal ini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita sebagai hamba ketaatan, sebagai hamba kebenaran yang taat kepada Tuhan Yesus, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, termasuk mata kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita, untuk menjadi hamba kebenaran untuk pengudusan oleh Roh Kudus bagi kita. Artinya, anggota-anggota tubuh kita bukan lagi hamba kecemaran yang membawa kita ke kedurhakaan. Mata kita bukan dipakai untuk melihat hal-hal yang memalukan bagi Tuhan Yesus, tetapi kita pergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang membuat Tuhan Yesus senang. Begitu juga mulut kita, begitu juga pikiran kita, begitu juga anggota-anggota tubuh kita lainnya. Roma 6 ayat 3, ayat 11 dan 12. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Anda hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya saya dan Anda telah mati bagi dosa. Saya dan Anda tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh saya dan Anda yang fana ini. Kita tidak lagi menuruti keinginan dosa. Sebab sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Roma 6 ayat 10, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan
bagi Allah. Lalu apakah yang diperoleh? Apakah yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada pengikut-pengikut Kristus, kepada saya dan Anda, atas semua yang baru saja kita renungkan tadi? Mari kita renungkan ini. Roma 6 ayat 20 sampai ayat 22 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan hal ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Tuhan Yesus, bahwa hamba Allah yang bukan lagi hamba dosa, beroleh berkat yang adalah buah Roh Kudus yang membawa kita ke pengudusan dan kepada kehidupan yang kekal. Artinya, saya dan Anda bukan lagi menghidupi kebebasan dari kebenaran. Artinya, kehidupan saya dan kehidupan Anda tidak lagi bebas dari firman Tuhan. Artinya, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan dan kita harus menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kebebasan terhadap firman Tuhan membawa kita kepada kematian. Namun, ketaatan kepada firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Singkatnya, berkat apakah yang diberkatkan kepada kita? Apakah yang kita peroleh kalau kita menghidupi ayat-ayat yang baru saja kita renungkan tadi? Yang diberkatkan kepada kita adalah buah-buah Roh Kudus, termasuk kehidupan yang kekal, termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah Roh Kudus lainnya. Sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai pengikut Yesus adalah hamba kebenaran. Saya akan mengajak kita semua untuk kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama yang akan kita renungkan bersama adalah Yesus di dalam saya dan Anda. Untuk merenungkan hal ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan ayat pembimbing yang adalah Galatia 2 ayat 19 dan 20. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, dimatikan oleh hukum itu sendiri supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Ayat ini saya kutip dari Alkitab Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia Sehari-hari, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa saya dan Anda yang adalah pengikut Tuhan Yesus, yang adalah hamba Allah, sudah mati disalibkan bersama Kristus. Artinya kehidupan saya dan Anda saat ini bukan lagi saya dan Anda yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya dan diri Anda. Dari ayat-ayat ini kita juga mengetahui bahwa untuk
untuk hidup yang adalah Kristus yang hidup di dalam diri saya dan Anda, maka firman Tuhan, maka Tuhan menghendaki saya dan Anda untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus Kristus sebagai alat dari Roh Kudus Kristus itu. Artinya, apapun juga yang dikehendaki oleh Roh Kudus Kristus untuk kita lakukan, kehendak Roh Kudus Kristus ini ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab, maka saya dan Anda harus berserah diri untuk menghidupi kehendak Roh Kudus Kristus ini. Kita, saya dan Anda adalah alat dari Roh Kudus Kristus ini, yang mana kita mengetahui dengan jelas dari Alkitab bahwa kehendak Roh Kudus Kristus ini yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab ini adalah demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demi Roh Kudus Kristus memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Karena saya dan Anda sudah mati di dalam Kristus, maka secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Roh Kudus Kristus mempergunakan kita sebagai alat Roh Kudus Kristus, maka Roh Kudus Kristus itulah yang memampukan dan membuat saya dan Anda berserah diri kepada kemauan dari Roh Kudus Kristus itu. Termasuk Roh Kudus Kristus membuat saya dan Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, menjadi hamba ketaatan, menjadi hamba kebenaran. Artinya, bukan atas kemampuan saya dan Anda lah sebagai seorang manusia yang membuat saya dan Anda sanggup dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, sanggup dan menjadi hamba Allah, sanggup dan menjadi hamba ketaatan, sanggup dan menjadi hamba kebenaran. Bukan atas kemampuan ataupun kemauan saya dan Anda, namun atas kemauan, atas kehendak, atas kekuatan dari Tuhan Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Kristus. Demikian pula pada saat Roh Kudus Kristus memampukan dan membuat saya dan Anda untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran demi pengkudusan kita. Demikian pula pada saat kita dilayakkan untuk beroleh buah Roh Kudus yang membawa kepengudusan dan kepada hidup yang kekal. Demikian pula pada saat kita bukan lagi menjadi hamba kecemaran yang membawa kita ke kedurhakaan. Demikian pula pada saat kita bukan lagi seorang yang menghidupi kebebasan dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada kematian. Hal-hal ini adalah bukan atas kemampuan kita sendiri sebagai manusia. Hal-hal ini adalah atas kehendak dan kekuatan dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Kristus. Poin penutup selanjutnya yang adalah poin penutup terakhir untuk kita renungkan di renungan kita kali ini adalah atas pengajaran firman Tuhan. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran secara tersurat dan tersirat
Dan berdasarkan penafsiran yang ada, kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Kristus memampukan dan membuat saya dan Anda menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi hamba Allah, menjadi hamba ketaatan, menjadi hamba kebenaran. Dengan Roh Kudus Kristus itu mempergunakan pengajaran yang adalah firman Tuhan, yang artinya adalah juga Yesus melalui Roh Kudus Yesus, Roh Kudus Kristus memampukan dan membuat saya dan Anda menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran untuk pengudusan kita. Saya dan Anda dilayakkan untuk memperoleh buah yang membawa kita ke pengudusan dan kepada hidup yang kekal. Saya dan Anda bukan lagi hamba kecemaran yang membawa kita ke kedurhakaan. Saya dan Anda bukan lagi hidup bebas dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada kematian. Adalah atas Roh Kudus Yesus mempergunakan pengajaran yang adalah firman Tuhan. Singkat kata, tanpa firman Tuhan yang diajarkan oleh Roh Kudus, entah siapapun yang dipakai oleh Roh Kudus itu kepada kita, kita tidak mungkin menjadi pengikut Tuhan Yesus, tidak mungkin menjadi hamba Allah, tidak mungkin menjadi hamba ketaatan, tidak mungkin menjadi hamba kebenaran, tidak mungkin dapat menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran untuk pengkudusan kita. Tidak mungkin kita dilayakkan untuk beroleh buah Roh Kudus yang membawa kita ke pengudusan dan kepada hidup yang kekal. Tidak mungkin kita bukan lagi hamba kecemaran yang membawa ke kedurhakaan. Tidak mungkin kita bukan lagi hidup bebas dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada kematian. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa firman Tuhan yang diajarkan kepada kita oleh Roh Kudus Kristus. Mengetahui akan seluruh firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, termasuk bagian penutup yang baru saja kita bicarakan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Sehubungan dengan Roma 6 ayat 17 dan ayat 18 mengenai mentaati pengajaran yang adalah firman Tuhan. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, berdoalah selalu, setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Kristus berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menggumuli, menghidupi firman Tuhan, Alkitab setiap hari dengan konsisten. Perwujudan dari penerapan ini adalah saya dan Anda setiap hari secara konsisten atas bimbingan dari Roh Kudus membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Dan sebagai penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, untuk kita hidupi hari lepas hari sehubungan dengan nas kita kali ini adalah mengetahui bahwa Yesus melalui Roh Kudus Tuhan, melalui Roh Kudus Kristus lah yang memampukan dan membuat saya dan Anda untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran untuk pengkudusan kita, yang melayakkan kita untuk memperoleh buah Roh Kudus yang membawa kita ke pengkudusan dan kepada hidup yang kekal, yang membuat kita tidak lagi menjadi hamba kecemaran yang membawa ke kedurhakaan, yang membuat kita tidak lagi hidup
bebas dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita menuju kepada kematian. Maka sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, saya dan Anda berdoalah kita selalu setiap hari memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat Roh Kudus. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan hari lepas hari dengan bimbingan yang hanya dari Roh Kudus Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita akan pengikut Yesus adalah hamba kebenaran. Saya mengimani jika kita semua menghidupi renungan kita kali ini, ayat demi ayat dari firman Tuhan yang kita renungkan kali ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.